أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال ربكم لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Pagi-pagi bangun tidur sendiri lu mandi ya Bu. Saya jenuh banget. Enggak kok orang aku cuma aja orang aku bisa nggak? kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Fitri Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita kaum muslimin menunaikan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Segenap kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berwujud pengambaran diri kepada Rabbul Alamin. Semua bersibuk diri menunaikan sunnah Nabi untuk meraih ridho dan karunia Ilahi. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat dan karunia sehingga pada saat ini Allah berkenan meringankan langkah kita sehingga dapat menghadiri upacara sholat Idul Adha 1446 Hijriah di lapangan terbuka. Bunga bersemi di dalam laut, kembar indah sangat menawan, wajah berseri sambut kedatangan kaum muslimin yang dinantikan. Kata kurban berasal dari kata kurban yang kurbanan yang artinya sesuatu yang dekat atau mendekatkan yang dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan ibadah ini. Kurban sering disebut udhiyah artinya hewan sembelihan. Satu di antaranya termaktub dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Meski fisik hewannya yang disembelih, tetapi hakikatnya ialah pengorbanan dan pengabdian diri sepenuh hati kepada Yahweh. Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah Rasulullah wa la ilaha illallah. Hal ini Bu.
dan ribuan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai ke hadirat Allah, tapi akan sampai pada adalah ketakwaan di antara kurban adalah praktek agama yang berakar dari risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kiranya kalau kita memaknai Idul Kurban hanya sebagai pesta pora konsumsi dari hewan kurban semata. Pasalnya, sebelum adanya Nabi Ibrahim dan Ismail, praktek kurban yang dilakukan para keluarga adalah dipersembahkan pada hewan-hewan. Akhirnya, Islam bukan hewan, tidak ada bersebut tanah. Jika ini berani berkurban kurban manusia, karena masyarakat Mesir kuno dari segi tenggelamkan dalam sungai sebagai persembahan kepada Allah. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dilaksanakan untuk mengubah kebiasaan para penyembah berhala ini menjadi agama etis, yang agama yang mengajarkan tujuan yang baik kepada manusia. Dakwah Nabi Ibrahim menghasilkan suatu teladan, satu di antaranya mengubah tradisi kurban dari manusia ke hewan peliharaan. Kurban ini menjadi peristiwa besar dalam sejarah kemanusiaan. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan surat Al-Hajj ayat 34, satu tujuan saya kepada semuanya menjadi pribadi al-muhsidi. Kata al-muhsidi ini berasal dari kata al-haqq yang maknanya adalah tanah yang keras. Sedangkan menurut salah satu ulama terkenal Syekh Mujahid, al-muhsidi adalah al-mustahiduna dengan ibadah, atau orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia rela mengorbankan harta, pikiran, tenaga, dan nyawanya. Sementara itu, karakter al-muhsidi tergambar jelas dalam surah Al-Hajj ayat 35. Karakter pertama yang paling esensial ialah tauhid. Alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ciri pertama ini menandakan bahwa tatkala bibir mengucapkan asma Allah, hati dalam kehidupan. Menurut saya itu ungkapan wajilat qulubuhum menggambarkan getaran yang menghantarkan perasaan sunyi di dalam hati seorang mukmin ketika ia diingatkan akan Allah, perintahnya atau larangan Allah. Saat berhubungan dengan alam kehidupan, kita sering mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar, Insya Allah, dan lain-lain. Karena itu, Islam memandang alam dan kehidupan ini sebagai fakta material kering, karena secara ontologi selalu berhubungan dengan Allah. Tersuci bahkan menyebut alam yang sesuatu selain Allah sebagai tajam atau penampakan diri Tuhan. Aspek inilah yang membedakan peradaban Islam dengan yang lain. Peradaban Barat berakhir dari tragedi traumatis peradaban agama. Inilah alasan mengapa mereka menjauhi bahkan memusuhi agama. Ketika mereka menjauhi agama, mereka mengalami kecemasan yang menakutkan, namun tak terjelaskan. Selain itu, menegasikan agama dan Tuhan selalu berakhir pada eksploitasi alam secara membagi kita.
kemudian lingkungan sistema sentral dan percakapan umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari ibadah secara orang yang bersabar, wasobirina ala ma'asabah, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Sabar adalah proses psikologis yang melibatkan kemampuan individu mengendalikan emosi, menahan diri, dan bertahan dan menghadapi situasi yang sulit, menangkap atau menekan, dan dunia yang serba disertai kesabaran, membantu kita untuk mengabaikan menerapkan pikiran dan menjaga fokus pada tujuan yang tercapai. Sabar tidak hanya terkait dengan ujian dan musibah dia sahabat, kontrol kok dia juga dapat berhubungan dengan kita satu hari kekuatan satu dan menjalankan gue kan satu hari satu untuk menjalankan Bu Pipit perbuatan satu hari maksiat. itu Bu Pipit sama Abu Mbak Ghani Muhammad menurut saya dalam Alhamdulillah. mengatakan Nato bahwa ya wasabru ala ya nanti sama itu nah ayo ayo orang kita mana bisa soto masuk hajawan sebelah sabar dalam melakukan bilang dua, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan tiga, sabar dalam terlibat pada jemaah. Mereka yang ketiga sebagai pribadi yang menunaikan sholat, mendirikan sholat, wal muqim sholat, orang yang melaksanakan, orang yang mendirikan sholat. Teknologi kita memberikan kita akses tak terbatas informasi, hiburan dan interaksi sosial yang kadang-kadang dapat mengalihkan perhatian kita dari kebanyakan tidak terpaku pada perangkat elektronik kita seperti handphone. Kita dapat berubah dari dunia maya yang tak terbatas tentang waktu yang seharusnya kita sholat dapat terbayarkan. Sholat adalah ibadah yang memungkinkan kita berkomunikasi langsung dengan Allah, mengungkapkan rasa syukur, memohon ampunan. Oleh karena itu, menjaga dan melaksanakan sholat secara teratur menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan spiritual kita. Dan cara terakhir adalah dari berbagai musimnya suka berderma, suka berinfak, memima proses lalu orang yang dipakai sebagai rezeki yang mengawalkan kepada mereka. Dalam melaksanakan infak, kita mendapatkan pahala dan berkah dari Allah. Infak dianggap sebagai investasi spiritual yang menghasilkan ganjaran dan keberkahan di dunia dan akhirat. Infak juga memperkuat hubungan kita dengan Allah. Karena kita menyadari bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Kepemilikan Allah bersifat mutlak, sementara kepemilikan manusia hanya bersifat bagus Yuci pada infak berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial, perlindungan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Melalui infak, kita dapat membantu masyarakat yang kurang mampu secara finansial untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dan mengurangi kesenjangan dan itulah masyarakat mendidik, yaitu mereka yang senantiasa bergerak dalam dengan nama Allah, memiliki sifat sabar, tidak meninggalkan sholat, dan gemar menunaikan infak. Sumber dengan Idul Kurban, Idul Adha ini
kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang memiliki karakter al-mu'minin dari kebanyakan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua ibadah kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'i, hamdan sa'il, hamdan yu'adhi 'ala ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك باننا نسال انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب تجيب الدعوات يا فرج الحاجه وتابع الدماء. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم عليك الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ربنا تقبل قرباننا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.